Silakan Bu Dharma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang kepada Bapak Abdul Halim. Gimana nih Pak, Siang Bu. suasananya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Lagi Baik, ini santai nih Bu. bagaimana nih Pak, kira-kira kita hari ini, oke. Baik nih Gini Bu, Pak, nanti kira-kira nih pada hari ini, gimana Pak? saya ingin nanti Ibu melihat kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu, dalam ketika saya melakukan coaching kepada Bu Aiza. Itu yang ingin Ibu perhatikan, begitu Bu. Baik, berarti Bapak ingin saya membantu Bapak dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Pak ya? Baik, kira-kira nih Pak, Ya, menurut benar Bu. penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini seperti apa nih Pak? Jadi saya mengharapkan nanti Ibu dapat melihat saya apakah saya sudah baik atau perlu ada yang saya lakukan berikutnya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berobat kepada coach Ibu. Seperti itu. Terus apa nih harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya Bu dari observasi yang kita lakukan ini ya akan terjadi coaching yang lebih baik lagi Bu. Karena ini kan saya sudah memang beberapa kali melakukan coaching tetapi menurut saya pribadi Bu belum sempurna. Jadi dengan kita mengadakan Ibu menjadi supervisor saya, mudah-mudahan masukan dari Ibu membuat coaching saya menjadi lebih sempurna Bu. Baik, baik Bapak Abdul Halim. Baik, sekarang dipersilahkan nih Bapak untuk melakukan percakapan coachingnya bersama Ibu Aiza Fitriana. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Dharma ya. Silakan Bu Aiza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aiza. Apa kabar Bu Aiza? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bapak sendiri, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu Aiza, ini saya perhatikan memang akhir-akhir ini Bu Aiza agak terlihat murung nih saya lihat nih dan agak kurang semangat. Ada masalah Bu Aiza? Iya, Pak. Saya semester ini kan kebetulan mendapat jam terakhir mengajar di jam 78. Nah, Iya. saya kan mengajar biologi nih, Pak. Nah, jadi saya rasa kok pembelajaran biologi itu dilakukan di jam terakhir itu kurang efektif menurut saya. Nah, jadi ini saya ingin membicarakan permasalahan ini dengan Bapak. Saya harap Bapak bersedia untuk meluangkan waktunya untuk saya, Pak. Oke, oke. Saya dengan senang hati Bu ingin membantu Ibu. Coba dulu Ibu ceritakan kepada saya Bu Aiza ya. Kira-kira apa yang Ibu Aiza rasakan ketika masuk kelas pada jam-jam terakhir tersebut Bu? Baik, Pak. Saya kan mengajar di kelas 12.5 itu di jam 7.8, Pak. Nah, itu kan udah jamnya makan siang, Pak. Jadi Ya. anak-anak itu lapar dan tidak konsentrasi belajar. Nah, saya ingin mengetahui apa bisa membuat mereka seperti itu. Oke ya Bu ya. Jadi kan Ibu kan sudah mengajar kan sudah lama Bu ya, lumayan lama pada mapel biologi Bu ya. Tadi kalau nggak salah ya Bu Iya, ya. iya benar, Pak. Menurut Bu Aiza yang menyebabkan anak-anak itu malas itu pada jam terakhir tuh selain lapar tadi apa Bu Aiza? Hmm, ya mereka malas ya karena lapar. Nah, sehingga karena lapar mereka jadi keluar masuk kelas, minta izin Ah, permisi Bu, mau ke kantin, mau minum ataupun mau makan. Sehingga ketika kita memberikan tugas baik catatan ataupun latihan mereka
tidak menyelesaikannya itu dulu, tapi mereka Ya. fokus untuk memenuhi kebutuhannya dulu, Pak. Oke, ya baik Bu ya. Nah, jadi selama Ibu Aiza mengajar biologi dan ini kan mungkin bukan hanya satu kelas yang Ibu masuki ya, mungkin ada kelas 12 lain ya Bu ya, di Ya, jam-jam Pak. terakhir tersebut. Kira-kira kegiatan apakah yang selalu Ibu lakukan dalam kelas pada jam-jam terakhir tersebut Bu? Ya kalau pada kelas yang lain biasanya saya juga menggunakan hal yang sama, Pak ya. Ya, Nah, ya. mereka seperti biasa, mereka diberikan tugas mempresentasikan di depan kelas setelah mereka berkelompok, kemudian menggunakan kertas warna-warni biasanya untuk menyegarkan ingatan mereka pada saat mereka sudah mengantuk. Jadi fokus pada warna ya, dengan Ya. menunjukkan warna, ini warna apa, jadi fokus. Dan jadi di sini mereka lebih kreatif dan juga terhibur dengan kegiatan pembelajaran seperti ini, Pak. Oke, jadi menurut Ibu nih Bu Aiza ya, yang Ibu pernah lakukan hal yang di atas tadi Bu ya, dengan menggunakan kata warni, dengan melakukan presentasi, ada nggak kira-kira berpengaruh terhadap keaktifan siswa Ibu dalam kelas selama ini? Tentunya sangat berpengaruh, Pak, dengan Hmm, kegiatan-kegiatan tadi di mana merangsang mereka lebih aktif ya, Pak ya. oke. Jadi selain menggunakan kertas warna tadi Bu, media apa lagi yang pernah Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Biasanya saya juga menggunakan video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi dan Ya. juga melakukan permainan-permainan untuk membuat mereka lebih gembira dalam belajar, Pak. Nah, jadi, yang Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa, Bu Aiza. Kenapa? Karena menurut saya Ibu Aiza itu dengan menggunakan video-video, dengan menggunakan permainan, bisa membuat siswa Ibu pada jam terakhir itu tidak malas. Jadi, menurut Ibu Aiza, ada nggak cara lain yang bisa Ibu lakukan dan Ibu terapkan lagi di kelas 12 untuk menghindari yang malas, yang mengantuk dan sebagainya, Bu Aiza? Mungkin Pak saya perlu melakukannya ice breaking ya, membuat Ya, ice breaking untuk mengembalikan fokus mereka untuk belajar. Kemudian saya juga perlu menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan lebih menantang agar mereka bersemangat untuk menyelesaikannya. Dan ya. tentunya sepertinya teknik stop itu bisa kita lakukan pada pembelajaran di siang hari juga nih Pak. Oke. Jadi dari rencana Ibu yang Ibu sampaikan tadi, Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu? Insya Allah Pak pada pertemuan selanjutnya langsung kita lakukan pembelajaran yang dengan memasukkan permainan ataupun melakukan teknik stop ya. Nah, sehingga kalau jam-jam terakhir itu anak-anak bisa lebih fokus belajar ya, Pak. Oke, bagus sekali Bu Aiza. Ibu sudah berusaha sebaik mungkin menghadapi situasi yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian Bu, memang situasi tersebut sulit ya, karena kita berhadapan di saat anak-anak kita sudah lelah, sudah merasa lapar, dan insya Allah dengan cara-cara yang Ibu sampaikan tadi membuat siswa kita menjadi kembali konsentrasi Bu, dan fokus belajar kembali. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak atas masukan dari Bapak. Semoga saya dapat menyelesaikannya pada pertemuan selanjutnya. Saya dengan murid bisa membuat pembelajaran lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Terima kasih Pak telah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oke, sama-sama Bu Aiza, Ibu pasti bisa. Tetap semangat Bu ya dalam mengajar anak-anak kita. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Saya izin dulu Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, bagaimana nih perasaannya Pak Abdul Halim setelah melakukan percakapan coaching barusan bersama Ibu Aiza? Ya,
perasaannya Bu ya lega Bu ya, sudah selesai melakukan coaching walaupun mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dharma. Baik, tapi setelah tadi saya melihat dan mengamati percakapan yang barusan Bapak Ibu lakukan, itu saya melihat Pak Halim itu sudah bagus sekali dalam melakukan percakapan coaching dengan baik dan sudah menanyakan pertanyaan terbuka dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Dan saya sudah melihat Bapak itu sepertinya sudah mampu dan sudah lihai gitu dalam menggali potensi diri dari coaching sendiri. Nah, menurut Bapak ini gimana nih setelah saya memberikan penilaian ini terhadap Bapak bahwa Bapak ini Iya, sudah Bu. bagus sekali dalam mengajukan pertanyaan bobot. Kira-kira nih ke depannya seperti apa nih rencananya, Pak? Rencana saya ke depan Bu Dharma ya akan terus mengasah kompetensi saya Bu. Dari tadi kan ada 3 kemampuan coaching Bu ya. Nah, Iya, jadi kalau setelah mengajukan pertanyaan berbobot ini telah cukup berhasil, nanti saya akan melanjutkan ke tahap yang kedua Bu mengenai presence, kehadiran penuh dan fokus Bu kepada coach saya. baik. Kira-kira nih nanti apakah nanti Bapak masih membutuhkan bantuan nih kira-kira atau gimana nih, Pak? Ya, tetap saya Bu, tetap saya membutuhkan rekan-rekan sejawat dalam mengembangkan nanti kemampuan saya dalam melakukan coaching Bu. Baik, terima kasih nih Pak waktunya dan percakapan coaching ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat, memberi banyak ilmu hingga bisa kita nanti bisa menerapkannya di sekolah kita. Gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Abdul Halim, Bu Aiza. Sama-sama Bu. Sama Bu, saya juga Ya, mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah menjadi supervisor saya pada kegiatan hari ini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.